teman-teman, sebelum kita mulai eh, persamaan persepsi hari ini tentang pelaksanaan micro teaching di Prodi Piaur, marilah kita baca doa sebelum melakukan kegiatan. Berdoa mulai. Doa selesai. Baik teman-teman, hari ini sudah hadir sebanyak 45 orang. Di kelas Ibu ada 12 orang, Bu Muna ada 11, 23, Ibu Rani ada berapa orang Bu Rani? Untuk kelas saya ada 19 orang, Bu Lina. Karena 2 kelas. 2 kelas 19. 19 tambah 23. Sekitar, tunggu kita buka Excel dulu lah. 43 tuh, Bu Lina. Oke, 12. 42. 12, 11, 19. Kelas Bu Hijri berapa orang, teman-teman? Bu Hijri udah masuk belum? Yang kelas Bu Hijri berapa orang, teman-teman? Bu Hijri ada kan? Atau teman-teman mahasiswa yang sama Bu Hijri, kira-kira berapa orang satu kelas? 11 orang, Bu. 11. Hijri 11. Yang di kelas Bu Faizah berapa orang, teman-teman? Ayo berapa orang teman-teman ini di grup ada 13. Tapi nggak tahu apa 12 12 orang. atau 13. Berapa ya? 12 apa 13 ya? Di grup sama 13. Berapa Mahasiswanya teman-teman? 13. 12 mungkin anggap aja ya. Ya. Mungkin ada yang 2 nomor. Oh Atau iya, nomor bisa dosennya jadi. 1 kan? 13 14 dengan sama dosennya. dosennya. Ya. Oh, 14 dengan dosen. Ya. Berarti ada 65 orang kita semua. Yang masuk baru 46 orang. Ada 65. Oke teman-teman, mungkin hari ini kita mungkin di kelas-kelas bunda-bunda yang lain mungkin sudah pernah masuk orientasi awal ya tentang keterampilan mengajar, micro teaching secara umum mudah ya. Micro teaching secara umum teman-teman udah tahu kan apa itu micro teaching? Bagaimana micro teaching? Bisa dengar suara Ibu? Bisa, Bu Lina. Hmm. Udah kan? Apa saja keterampilan mengajar yang diharapkan muncul saat micro teaching? Udah. Nampaknya perlu diulang sedikit tuh, Bu Lina. Pada diem semua itu artinya apa tuh? Diam semua antara sudah dan tidak tahu ya. Kita aja yang nggak tahu apakah mereka sudah paham atau belum. Oke, kita coba lihat dulu tentang micro teaching secara umum. Bentar, teman-teman, sabar bentar ya. Perkuliahan. Oke. Bisa terlihat ya? Bisa, Bu. Hmm.
Nah, kita akan coba lihat apa itu micro teaching, kurikulum yang dipakai dalam micro teaching kita, apa itu modul ajar, terus 8 keterampilan mengajar, persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi mikro, serta catatan penting lainnya. Ya. Nah, Ibu taruh nih. Tutup ini. Oke. Dah. Secara bahasa micro teaching itu bahasa Inggris ya, teman-teman. Nah, mikro itu kecil, artinya jumlahnya sedikit, terbatas. Teaching itu mengajar, artinya mengelola pembelajaran. Nah, micro teaching itu adalah pembelajaran mikro yang jumlah peserta didik dan gurunya terbatas ya, seperti kelas mikro kita sekarang. Jumlah mahasiswanya satu kelas biasanya kita satu unit itu sampai 30 orang, 25 orang. Hari ini hanya di sekitar 11, 12 paling banyak ya. Nah, artinya memang dikecilkan kelasnya agar teman-teman bisa menjadi latihan mengajarnya dalam kelas kecil dan waktunya terbatas. Kenapa terbatas? Karena satu kali tampil itu teman-teman hanya diberi waktu sebanyak 20 menit. Nah, sebanyak 20 menit itu harus teman-teman skenariokan seperti pembelajaran sebenarnya. Nah, pembelajaran sebenarnya ada bagaimana? Ada pendahuluan, ada kegiatan inti, dan ada penutup. Secara umum pembelajaran sebenarnya kan seperti itu. Namun, kalau di lapangan berapa menit satu kali pertemuan itu untuk anak usia dini? Berapa menit kalau untuk kegiatan itu? Mulai dari jam pembukaannya, mulai dari jam 8.30 mungkin sampai jam nanti penutupnya, sampai ke recalling itu, sampai akhir itu bisa sampai jam 11 atau jam 12. Nah, karena ini mikro, itu diperkecil menjadi 20 menit. Coba bayangkan, dari jam 8 kegiatan sampai jam 12, kalian mikro kan menjadi 20 menit. Nah, artinya kalian harus punya skenario. Berapa lama kalian akan membukanya, berapa lama kalian melakukan kegiatan inti, dan berapa lama kalian melakukan kegiatan penutup. Ya. Nah, makanya ini disebut dengan micro teaching. Benar-benar kalian itu dilatih untuk memaksimalkan dalam waktu 20 menit bisa memunculkan beberapa keterampilan yang harus muncul nanti di lapangan. Yang biasanya di lapangan itu bisa beberapa jam. Tapi kalau di dalam micro teaching itu hanya 20 menit harus mencakup beberapa keterampilan mengajar seorang guru PAUD. Nah, itu yang dimaksud dengan micro teaching. Ibu rasa teman-teman sudah paham juga ini. Ini hanya penekanan konsep saja lagi. Terus tujuannya apa? Mikro itu yaitu melatih kompetensi keguruan mahasiswa di bawah bimbingan seorang dosen. Ya. Terus manfaatnya mahasiswa calon guru dapat melatih keterampilan pengembangan kompetensi keguruan di bawah bimbingan dosen sebagai persiapan menghadapi situasi pembelajaran yang sebenarnya di sekolah ataupun di madrasah. Nah, sebenarnya sebelum kalian mikro ini, kalian seharusnya sudah melakukan observasi. Tapi kita sudah menganggap teman-teman itu melakukan observasi pada magang 1 dan magang 2. Ya, jadi sebelum kegiatan mikro pun kita tidak menugaskan lagi teman-teman mengobservasi ke lapangan, tapi kita langsung arahkan dalam penyiapan modul ajar atau perangkat ajar untuk tampil mikro. Ya kan? Karena dianggap kalian sudah melakukan observasinya pada saat magang 1 dan magang 2. Nah, itu dia. Tapi kalian bisa melakukan observasi secara online juga dengan mempelajari bagaimana sih proses pembelajaran mikro di PAUD itu melalui YouTube ya. Nah, kalian bisa melihat dari konten-konten pembelajaran berdiferensiasi karena kita lebih fokus ke kurikulum merdeka, maka kalian lihat bagaimana sih melakukan pembelajaran berdiferensiasi di PAUD. Terus ini desain ruangan yang disarankan saat
selama ini dalam kegiatan mikro, di mana nanti teman-teman di tengah, terus ada nanti meja guru, di meja guru ada papan tulis, artinya yang tampil itu dia di depan. Nah, dosennya di samping, pengamatnya di belakang. Ini diharapkan ke depan susunannya seperti ini. Jadi yang di tengah inilah pesertanya, ya. Bisa dilihat ya, dosennya itu di samping, mahasiswa yang tampil atau ngajar itu warna kuning, yang warna hijau mahasiswa yang ikut, yang warna pink ini adalah penilainya. Karena masing-masing teman-teman nanti akan dinilai oleh teman sejawat saat tampil, ya. Terus aturannya. Ini udah tahu kan aturan ini? Udah tahu? Pakaiannya hitam putih udah tahu semua ya. Rapi dan sopan. Masuk tepat waktu karena waktu mikro sangat terbatas. Kalau masuk 7.45 tuh berharap memang 7.45 sudah berada di ini. Paling telat tuh jam 8. Itu paling telat sekali. Karena nanti akan kena lagi jam selanjutnya. Kalau mikronya nggak selesai, kena kelas selanjutnya nanti. Jadi benar-benar harus tepat waktu. Terus sekali tampil waktunya hanya 20 menit untuk satu orang. Nah, satu hari itu kita rencanakan kalau untuk kelas maksimal 12 orang dalam kelasnya, itu diharapkan bisa tampil 3 orang satu hari. Karena kita hanya 16 kali pertemuan. 2 kali pertemuan orientasi, tinggal sisanya adalah berapa lagi? Kalau dari 16 sudah dikurang 2, artinya tinggal 14 14. kali itu untuk kegiatan tampil mikro. Ya kan? Nah, kegiatan tampil mikro, kalau satu hari cuma 2 orang tuh nggak cukup. Karena kalian diwajibkan tampil itu atau minimal tampil untuk 3 kali. 2 kali latihan, 1 kali final. Itu belum ada waktu remedial tuh. Itu pas-pasan tuh kalau 3 orang per hari. Karena satu latihan itu artinya kita butuh 4 minggu. Ya, 4 kali 3, 12. Artinya untuk latihan 1, 4 minggu. 4 kali pertemuan. Latihan 2, 4 kali pertemuan. Untuk final 4 kali. Pas 12 kali. Jadi nggak ada jeda untuk remedial. Ya kan? Nah, artinya kalian harus maksimal latihan mempersiapkan diri agar tidak terjadi remedial. Artinya ada yang ngulang tampil. Karena tidak lulus kan nggak bisa final dulu dia. Harus latihan lagi baru bisa ikut final. Nah, ini akan berdampak kepada kelasnya. Kelasnya harus cari ke waktu tambahan. Waktu tambahan ini sifatnya udah sukarela jadinya. Waktu tambahan untuk meremedial ini. Atau remedialnya tetap di jadwal, tapi di finalnya nanti ada 1 kali pertemuan yang harus di luar jam perkuliahan. Nah, itu resikonya. Jadi, diharapkan teman-teman masing-masing itu benar-benar siap dan punya target bahwa dengan 3 kali tampil, 2 kali latihan, itu kalian mampu. Nah, latihannya tentunya harus maksimal. Ya, karena memang waktu untuk mikro itu cuma 2 SKS. 2 SKS dengan 6 kali pertemuan. Dan 1 kali pertemuan itu cuma berapa menit? 7.45 sampai jam berapa ya? 7.45 sampai 9.25. Ya, benar nggak? Benar, Bu. Berapa menit tuh? 7.45 sampai 9.25. Berapa menit kira-kira cuman? Sampai 9.25. 60 menit ditambah 8.45. 15 tambah 25, 40. 100 menit ya. 100 menit yang tampil itu 3 orang. Kalau rata-rata 20 menit berarti 61 jam untuk tampil.
Ya kan? 20 menit ngapain, Bu? Kan itu ada komentar. 3 orang tampil, 5 menit satu masukan, berarti sudah 15 menit. Ya kan? Belum persiapan kalian masing-masing, jeda antara orang dengan satu orang yang lain untuk persiapan, mungkin satu orang bisa menghabiskan 5 menit bahkan lebih. Nah, 10 menit nanti terakhir itu refleksi oleh dosen untuk semua yang tampil. Makanya benar-benar kita harus disiplin untuk mikro ini. Karena memang sangat terbatas waktunya. Persiapan kadang-kadang bisa 5 menit lebih untuk satu orang. Kalau ada 3 itu kan udah lewat lagi waktunya, ya. Nah, itu perlu menjadi perhatian bagi teman-teman nanti di lapangan. Jadi harus ketika pergantian tampil tuh harus gercep tuh ya. Gerak cepat ya. Terus sebaiknya karena kita menggunakan kurikulum Merdeka itu sudah ada infokus di kelas, ya. Jadi setiap tampil sediakan infokus karena biasanya di modul kurikulum Merdeka itu teman-teman biasanya diminta menggunakan beberapa video ajar juga untuk memperjelas konsep. Tidak hanya menggunakan media gambar saja. Bisa menggunakan PPT, bisa menggunakan video yang di-download dari apakah kalian buat sendiri atau kalian download dari YouTube untuk pemahaman atau penyempurnaan konsep yang kalian ajarkan ke anak-anak. Artinya, diharapkan setiap kelas mikro itu harus ada infokus yang layak pakai. Jangan ada infokus tapi nggak bisa dihidupin. Udah gimana nih Bu, modul kami nggak bisa jalan. Nggak maksimal lah tampilnya jadinya. Nilainya ada beberapa keterampilan nanti mungkin nggak muncul. Disitulah kurangnya poin penilaian teman-teman. Ya. Terus kalaupun ada sebagian dari infokus kita itu nggak bisa mengeluarkan suara. Artinya butuh juga loudspeaker mini di kelas. Nah, ini perlu kalian musyawarahkan di kelas mikro kalian masing-masing. Siapa yang mengambil infokus, kapan diambilnya, terus loudspeaker mini siapa yang mau dipinjam gitu ya. Itu sudah mulai kalian persiapkan lebih awal. Ya. Nah, ini kurikulum yang kita gunakan adalah kurikulum Merdeka. Berarti full kurikulum Merdeka. Kalau semester lalu masih campur kurikulum K13 dan kurikulum Merdeka, tapi untuk semester ini kita fokuskan kepada kurikulum Merdeka. Karena umumnya semua sekolah dianjurkan untuk sudah mulai menuju ke kurikulum Merdeka. Artinya mereka ini masa peralihan. Nah, dengan teman-teman mempersiapkan diri kurikulum Merdeka, artinya kalian sudah bisa menyesuaikan diri dengan lapangan nantinya. Karena nanti jangan sampai kita masih kurikulum K13, orang di lapangan udah kurikulum Merdeka. Ya, nah itu dia. Terus, ini nanti bisa teman-teman tonton videonya. Kalian download ini Ibu, bahan Ibu di link itu. Nanti silahkan ditonton sendiri. Ini adalah bentuk gimana mereka membuat modul. Tapi kalian kan nggak diwajibkan buat modul dalam kelas mikro kali ini. Karena teman-teman boleh mengadopsi modul, melakukan apa namanya modifikasi ke modul-modul yang sudah ada. Ya, jadi tidak perlu membuat dari nol. Tapi kalau sanggup membuat dari nol itu lebih bagus. Kalau nggak sanggup, boleh di-download yang sudah ada, yang beredar di internet. Dan Ibu sarankan kalian mengambilnya adalah di PMM. Ya, platform Merdeka Belajar atau Merdeka Mengajar. Di platform kurikulum Merdeka, itu yang orang tuanya guru, ataupun temannya guru, atau saudaranya guru, itu biasanya mereka punya akun belajar ID. Nah, dengan akun belajar ID itulah kalian minta tolong masuk untuk mendownloadkan kalian modul-modul ajar yang ada di sana. Ya, nah itu dia. Jadi, mungkin ada beberapa orang di sini yang bisa membantu temannya. Kalau kalian bisa minjamkan akun ataupun minta tolong ke orang tua, teman atau saudaranya yang punya akun belajar ID, itu bisa di-download. Di situ banyak sekali modul. Kalau ibu nggak bisa download karena ibu tidak punya akun belajar ID. Ya. Nah, sehingga ibu harus downloadnya dari di luar platform kurikulum Merdeka. Dan itu sudah contoh-contohnya sudah ibu bagikan ke teman-teman lewat link tadi. Silahkan nanti
lihat di situ. Nah, terus kita itu diarahkan untuk melakukan 3 kali latihan dengan modul biasa, modul P5 dan modul P5 PPRA. Ya kan? Nah, P5 itu apa? Proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan PPRA. Nah, untuk P5 PPRA topiknya atau temanya ada 4 tema besar kalau untuk PAUD. Ini sudah tahu kan, teman-teman? Yang ini teman-teman udah tahu kan? Udah tahu tentang P5 PPRA dan P5 tema-temanya? Udah, Bu. Sudah. Artinya tinggal teman-teman nanti memilih ya, memilih satu. Nanti kalau untuk latihan ini akan dilakukan di latihan 2 dan final. Latihan 2 itu P5, latihan finalnya nanti P5 PPRA ya. Nah, artinya namanya project artinya modul kalian berkelompok. Satu kelompok, satu modul. Nah, kalau di kelas itu misalnya ada 12 orang, artinya satu kelompok itu 6 orang. 6 orang, satu modul biasanya memang ada 6 kali pertemuan atau untuk 1 minggu. Dianggap aja bahwa sekolahnya itu Senin sampai Sabtu misalnya. Artinya, satu kelompok menyediakan satu modul P5 dan satu lagi modul P5 PPRA untuk final. Dan diharapkan masing-masing kelompok di kelas itu tidak memiliki tema yang sama. Artinya temanya harus berbeda. Kelompok 1 dan kelompok 2 itu harus berbeda temanya. Itu satu. Dan satu tema itu kan nggak tema besar nanti yang kalian pakai. Kalian juga punya topik-topik seperti ini. Nah, aku sayang bumi. Kira-kira apa yang akan kalian angkat topiknya? Apakah membuat dan menghias tempat sampah dari barang bekas, membuat karya seni atau mainan dari bahan alam? Ini boleh diambil satu untuk latihan 2, boleh antara latihan 2 dan final boleh sama temanya, tapi topiknya dibedakan. Misalnya aku sayang bumi, kelompok 1 aku sayang bumi. Dia mengambil membuat menghias tempat sampah itu untuk latihan 2-nya, terus membuat karya seni atau mainan dari bahan alam itu untuk finalnya. Artinya ada 2 modul yang harus kalian buat atau kalian sediakan. Sediakan ini nggak mesti buat ya, boleh dimodifikasi. Nah, ini tema-temanya bisa teman-teman baca saja nanti. Aku Cinta Indonesia juga ada. Kita semua bersaudara dan imajinasi dan kreativitasku. Ya. Nah, dari 4 ini pasti dalam satu kelas itu nggak ada yang akan sama. Karena hanya 2 kelompok di kelas itu artinya punya 4 tema. Artinya ada 2 tema yang akan terpakai di setiap kelas. Ya. Dan setiap tema itu kalian butuh 2 topik kegiatan atau project. Karena satu topik untuk P5, satu topik untuk P5 PPRA. Ya. Nah, itu dia. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan sebelum kita masuk ke modul? Bu, izin bertanya, Ya. Bu. Bu, saya Zulfa Tayyibah, Siapa izin nih? bertanya, Bu. iPhone-nya siapa nih? Oh, Zulfa, Bu. Bentar, Bu. Silakan. Izin, Bu, ya. Bu, kan tadi ada Ibu bilang seperti di topiknya kan berbeda-beda, Bu, kan? Nah, misalkan satu kelompok itu ada 5 orang, berarti topiknya harus beda-beda juga 5 orangnya, Bu? Tidak. Karena project topiknya 1 dikerjakan oleh 5 orang. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Ya. Nanti akan Ibu jelaskan gimana mengerjakan satu topik untuk 5 orang atau untuk 4 orang atau untuk 6 orang ya. Nah, kita lihat modul ajar. Modul ajar udah pernah dengar ya? Sudah, wajib sudah tuh. Oke, ini bagian modul ajar. Ini bisa kalian baca saja karena kalian tidak dituntut membuat dan kita mengarahkan modul ajar ke sini. Modul ajar lengkap yang mana ada identitas modulnya, kompetensi awal, profil pelajarnya, sarana prasarana. Nah,
di profil pelajar nanti akan beda RA dengan ada RA yang agak fanatik ke P5 PPRA. Di lapangan nanti ya, kalian akan temukan RA yang fanatiknya hanya ke P5 PPRA dan tidak peduli dengan P5. Ada yang bisa menerima keduanya P5 PPRA dan P5. Nah, salah satunya nanti siapa yang dapat yang Ibu pernah jadi supervisor yaitu di Perwanida, itu mereka lebih di modul mereka lebih menggunakan elemen-elemen dari P5 PPRA. Karena menurut mereka P5 itu sudah ada di dalam P5 PPRA, jadi nggak perlu lagi pakai P5. Nah, itu kemerdekaan sekolah, jadi mau tidak mau teman-teman harus mengikuti nanti di lapangan. Tapi ketika kita ada di sini, boleh kita buat profil pelajarnya itu campuran antara P5 dan PPRA. Untuk modul latihan 2. Kalau modul P5 PPRA itu udah pasti itu ada P5-nya dan PPRA-nya. Tapi kalau untuk modul biasa, itu boleh profil P5 saja yang individu, tampil individu latihan 1 ya. Boleh ada P5 saja atau PPRA saja atau mau gabungkan dua-duanya dalam modulnya juga nggak masalah. Ya. Yang latihan 1. Nanti ada latihan 1, latihan 2, dan latihan 3. Ya. Nah, terus sarana dan prasarana apa yang kalian gunakan? Apakah menggunakan Infokus, menggunakan PPT gitu ya? Terus target peserta didik kalian. Model pembelajaran, nanti kita lihat di modulnya. Tujuan pembelajaran diturunkan dari mana untuk komponen inti? Kalau model pembelajaran, kira-kira di model pendekatan pembelajarannya apa? Untuk kurikulum merdeka. Konstruktivistik. Apa tuh? Konstruktif. Apa itu pendekatan pembelajaran konstruktif? Jadi model pembelajaran yang kalian gunakan untuk PAUD itu adalah konstruktif. Apa itu konstruktif? Apa itu konstruktif? Kan udah pernah belajar di strategi pembelajaran mungkin bahwa ada beberapa aliran pendidikan dan pendekatan pembelajaran yaitu ada nativis, ya kan? Behavioristik, konstruktivistik, dan ada juga humanistik. Nah, kalau untuk kita yang di kurikulum merdeka lebih menekankan kepada konstruktif. Apa itu konstruktif? Coba kalian searching, apa itu konstruktif? Model pembelajaran konstruktif. Apa kira-kira? Konstruktif bersifat membangun, mendorong kemajuan, atau membantu meningkatkan. Nah, kalau di PAUD kira-kira pelaksanaannya seperti apa? Ya, benar kata Resatul Ulia bahwa konstruktif itu adalah membangun pengetahuan. Intinya membangun pengetahuan ya. Sebuah proses pembelajaran di mana siswa atau peserta didiknya diarahkan untuk membangun pengetahuannya sendiri. Nah, kalau begini tipenya, pembelajaran yang diminta di kurikulum merdeka, kerjaan guru apa kira-kira? Gambaran yang harus kalian lakukan di depan kelas gimana kira-kira? Banyak menjelaskan. Ya, kalian jelaskan banyak-banyak gitu. Atau gimana kira-kira? Ini kan udah teknis nih, mengarah ke teknis. Gimana sih saya nanti bisa melaksanakan pembelajaran konstruktif ini? Gimana? Mungkin sedikit menjelaskan ya Bu. Selebihnya nanti setelah dijelaskan sedikit oleh gurunya, kemudian dikembalikan lagi kepada muridnya untuk mengembangkan imajinasinya. Misalkan kita pembahasan hari ini tentang apa, kita jelaskan dulu sedikit, habis itu nanti kita kembalikan lagi kepada muridnya untuk apa ya?
eh, mengembangkan lah Bu, mengembangkan imajinasi anak itu seperti apa yang mereka pahami gitu Bu. Gimana cara mengembangkan imajinasi mereka itu seperti apa? Kita mengembalikan itu agar anak membangun pengetahuan tuh caranya gimana? Bu, kalau menurut saya kan Bu, cara mengembangkannya Bu kan misalnya kita hari ini ada tema tentang apa sebenarnya apa ya memelihara ataupun menjaga kebersihan tentang barang-barang bekas yang harus bisa dilestarikan lagi atau jadikan alat apa, permainan apa. Nah, di situ kita guru itu udah menyediakan media-media, misalnya bahan-bahan atau tentang apa yang mau dibuat, misalnya tentang buat bunga. Itu otomatis pasti guru itu sudah menyediakan barang bekas seperti botol aqua ataupun botol-botol yang sering anak-anak minum, misalnya botol aqua yang disediakan oleh guru, tapi misalnya ada alat-alat yang tajam. Nah, di situ guru pun harus mengawasi anak-anak tersebut untuk tidak terlalu kali memegang apa ya alat-alat yang tajam tersebut. Jadi kalau misalnya kita sudah mengembangkan suatu media, berarti kita juga harus menyediakan anak tersebut untuk mengembangkan imajinasinya juga. Meskipun kita sudah ada tema, misalnya hari ini membuat bunga melalui dari barang bekas tersebut, kayak gitu, Bu. Lebih ke kegiatan ya. Yang kita maksud tadi konstruktif adalah membangun pengetahuan. Anak membangun sendiri konsep dan pengetahuan dalam proses pembelajarannya. Nah, tadi misalnya barang bekas tadi, kegiatan membangunnya itu gimana? Membangun pengetahuan itu gimana? Tadi kan masih dibimbing guru tuh. Ini berbahaya loh, nak, tajam loh gitu kan. Nah, gimana jadinya? Yang membangun pengetahuan itu seperti apa? Ini adalah bagian dari keterampilan dasar mengajar kalian nih. Gimana kita bisa mengarahkan anak tadi bisa membangun pengetahuan sendiri? Keterampilan mengajar yang manakah itu? Udah pernah baca-baca kan sebelumnya 8 keterampilan mengajar? Belum? Nah, karena konstruktif itu adalah membangun pengetahuan, apakah dengan menjelaskan anak bisa membangun pengetahuan? Tidak, Bu. Mana lebih efektif memberikan banyak pertanyaan dengan menjelaskan? Lebih efektif banyak pertanyaan, Bu. Artinya, salah satu cara kita membuat anak untuk membangun pengetahuan itu dengan apa? Dengan bertanya, Bu. Banyak bertanya. Tampilkan video. Nah, apa yang ada di dalam video ini? Apa warnanya? Apa bentuknya? Ini apa nih pisau? Pisau ini gimana nih? Boleh nggak ditaruh ke teman? Boleh nggak ini didudukin misalnya kan? Nah, artinya anak membangun pengetahuan sendiri dengan guru aktif bertanya ya. Nah, artinya pendekatan konstruktif itu akan nampak nanti dengan salah satunya adalah teman-teman lebih banyak memberikan pertanyaan daripada penjelasan. Artinya guru adalah sebagai fasilitator di sini. Fasilitator bagi anak sehingga anak bisa membangun pengetahuannya. Nah, itu untuk model pembelajaran yang kalian gunakan. Terus nanti ada TP, tujuan pembelajaran. Ini di kurikulum nih kalian dapat. TP itu diturunkan dari apa? Dari TP CP, itu Bu. dari CP ya. Nah, dari CP nanti akan diturunkan menjadi TP. Nah, TP itu kan nanti ada ATP juga yang dipilih. Itu silahkan kalian baca-baca lagi itu. Cuman nanti kalian harus pastikan ketika kalian mendownload sebuah modul ajar, TP-nya itu masuk ke CP mana itu perlu kalian tandai. Misalnya di situ dibuatnya anak mengenal tubuh bagian-bagian tubuhnya. Itu bagian dari CP mana tuh dia turunkan. Harus paham ya. Nah, terus asesmen. Asesmen di kurikulum Merdeka itu ada berapa jenisnya? Bentuk asesmennya ada berapa? Ada sumatif, ada
formatif. Ya. Nah, umumnya kalau dalam proses pembelajaran kita lebih menggunakan yang formatif. Begitu juga untuk asesmen awal itu akan ada nanti penilaian formatif. Artinya kalian sudah membuat skenario bahwa di kelas kalian itu karena ini lebih pendekatan pembelajaran berdiferensiasi, artinya kalian dalam kelas kalian bayangkan ada anak yang super kemampuannya, ada yang menengah, ada yang di bawah rata-rata misalnya. Terus ada mungkin satu yang berkebutuhan khusus. Itu harus ada di dalam benak kalian dan bagaimana kalian memperlakukan masing-masing mereka itu. Itu pembelajaran berdiferensiasinya. Terus pemahaman bermakna itu apa maksudnya? Sudah pernah dengar? Di kompetensi inti nanti akan ada juga bagian yang namanya pemahaman bermakna. Ada pertanyaan pemantik, ada kegiatan pembelajaran, ada refleksi, peserta didik dan pendidik. Nanti baru ada lampiran-lampiran. Nah, kira-kira pemahaman bermakna itu maksudnya apa? Apa maksudnya? Apa maksudnya pemahaman bermakna? Kapan dimunculkan pemahaman bermakna ini? Ini juga akan muncul di instrumen penilaian kalian nanti. Di mana hasil kegiatan kalian itu harus memunculkan pesan yang menarik. Ya. Itu ada di instrumen nanti. Mungkin teman-teman sudah pernah dibagikan instrumen oleh dosennya. Artinya, pemahaman bermakna itu lebih mengarahkan sesuatu yang punya kesan atau pesan yang didapat anak dari materi pembelajaran yang kalian berikan. Dan itu biasanya muncul di akhir saat teman-teman melakukan penutupan. Nah, apa kira-kira pemahaman bermakna yang akan muncul nanti itu perlu dituliskan di modul kalian. Ya. Terus pertanyaan pemantik. Apa itu pertanyaan pemantik? Pernah dengar nggak? Pertanyaan pemantik juga harus dituliskan di dalam modul. Kira-kira pertanyaan pemantik maksudnya apa? Pemantik itu apa? Pemantik itu apa maksudnya? Apa Memancing, Bu. maksudnya? Pemancing ya. Pemantik itu pemancing. Artinya guru juga harus menyediakan pertanyaan-pertanyaan yang bisa memancing rasa ingin tahu anak tentang topik yang akan dipelajari. Artinya pertanyaan itu pun sudah disiapkan dalam modul. Nggak muncul waktu udah waktu ngajar langsung muncul pertanyaannya nggak. Tapi juga dituliskan kira-kira pertanyaan pemantik yang akan kalian pakai di kelas nanti, baik di awal, di pertengahan, di inti, di akhir, kira-kira pemantiknya seperti apa gitu. Dan pemantik biasanya lebih umumnya dimunculkan di kegiatan pendahuluan, ya. Nah, di sini sudah dijelaskan bahwa teman-teman bahwa pendidik memiliki keluasan untuk memilih dan modifikasi contoh modul-modul ajar yang tersedia atau mengembangkan modul ajar sendiri sesuai dengan apa? Sesuai dengan apa nih? Konteks, kebutuhan, dan karakteristik peserta didik. Oke, teman-teman. Nah, ini beberapa nilai dari P5 dan ini beberapa dari P5 PPRA. Di modul kalian, ketika latihan 2, kalian hanya butuh 2 atau 3 profil Pancasila. Maksimal minimal 2, maksimal 3. Ya, nggak usah banyak-banyak kali profil Pancasilanya, karena 3 itu udah lumayan banyak itu. Ya, karena kalian mungkin ada yang 2 kali perkembangan, ada yang
2 kali pengembangannya karena anggotanya 4 atau 5 orang. Ada juga yang nanti sekitar 3 pada tahap pengembangannya. Jadi boleh mengambil 2, ya nggak boleh 1 cuman. Ya, boleh 2 sampai 3 P5-nya. Begitu juga untuk PPRA-nya 2 atau 3. Bu, bagaimana dengan P5 PPRA nanti, Bu? Boleh ngambil 1 dari P5, 2 dari PPRA-nya, atau 2 dari P5, 1 dari PPRA-nya. Ya, untuk mengadopsi P5 PPRA. Nah, nanti kalau kalian ketemu di RA atau sekolah yang hanya pakai PPRA, buat PPRA katanya berarti kalian pakai yang komponen PPRA saja atau profil PPRA saja. Nah, itu disesuaikan juga di lapangan. Tapi kalau hari ini untuk final, kita campur P5 PPRA. Ya. Nah, itu dia. Sampai di sini ada yang mau dipertanyakan tentang modul? Sebelum kita lihat bagaimana kita mengatur modul atau memodifikasi modul untuk P5 dan P5 PPRA teman-teman nanti. Ada pertanyaan nggak tentang modul? Ada tidak? Kalau tidak, nah ini di dalam modul kalian, sebelum menjadikan modul itu ke dalam bentuk pertemuan harian, maka kalian harus punya gambaran secara umum dulu isi modul kalian yang berhubungan dengan P5 dan P5 PPRA. Ya. Nah, untuk membuat modul ini ada 5 tahapan project. Dalam sebuah project dalam modul itu ada 3 tahapan ya untuk 1 minggu atau untuk 6 kali pertemuan atau 5 kali pertemuan. Kalau hanya di kelompoknya ada 4, berarti harus pintar-pintar membagi tahapan ini. Yang wajib ada itu adalah tahapan permulaan, tahapan pengembangan, dan tahapan penyimpulan. Ya, tahapan pengembangan dan penyimpulan. Nah, kalau anggota kalian ada 6 orang, itu 2 kali pertemuan, misalnya topiknya tadi aku sayang bumi. Terus membuat mainan dari bahan bekas misalnya kan. Nah, untuk 2 kali pertemuan itu pengenalan dulu. Apa itu sayang bumi dan apa itu bahan bekas. Nah, hari kedua menjelaskan jenis-jenis bahan bekas yang ada di sekitar kita. Ya kan? Nah, hari ketiga baru tahap pengembangan. Pengembangan itu mulai menyusun hari ketiga itu menyusun rencana memilih bahan bekas yang akan digunakan untuk membuat mainan dan menentukan mainan apa yang akan dibuat. Minimal kalau ada 3 hari, berarti hari ketiga itu kan menentukan dulu alat bahannya, persiapannya. Hari keempat dan kelima itu baru membuat mainannya. Mainan satu hari, mainan kedua. Artinya di hari ketiga kalian memilih ada 2 jenis mainan yang akan kalian buat di saat pembelajaran nanti. Nah, itu yang tahap pengembangan tadi. Ya, jadi Bu, satu tema ngambilnya berapa topik, Bu? Apakah beda-beda topiknya dalam satu kelompok? Enggak, sama. Misalnya topik membuat mainan bahan bekas tadi. Ya. Nah, dikembangkan karena dia ada tahap pemulaan. Pemulaan itu artinya pengenalan dulu. Ya. Membangkitkan rasa ingin tahu sehingga muncul ide dan gagasan untuk melakukan proyek. Bagaimana sih bahan bekas itu? Bagaimanakah bentuk kita mencintai bumi, sayang bumi dengan bahan bekas itu? Dan apa saja jenis-jenis bahan bekas itu? Hari ketiganya, pertemuan ketiga, baru kita rencanakan apa yang akan kita buat dari bahan bekas. Alat main apa yang akan kita buat kira-kira untuk alat main 1, apa alat bahannya, alat main 2, apa alat bahannya. Kita rencanakan buat 2 alat mainan.
Hari keempat baru membuat satu alat mainan. Hari kelima baru membuat alat mainan keduanya. Hari terakhir itu penyimpulan, melakukan refleksi, asesmen bagaimana dengan karyanya, apakah sudah sesuai harapan mereka yang mereka rencanakan di awal, terus bagaimana siapa yang sudah melakukan nilai-nilai P5 PPRA. Dan saat tahap pengembangan juga tetap dimunculkan nilai P5 PPRA-nya. Artinya, ketika kalian melakukan asesmen di penutup kegiatan, itu yang ditanya bukan apakah hasilnya bagus atau tidak bagus lagi kalau untuk proyek. Tapi, siapa yang sudah bisa bekerja sama kalau dia adalah menilai kerjasama? Siapa yang sudah bisa bergotong royong hari ini? Siapa yang bisa membuat tadi yang berbeda produk dia dengan orang lain? Jadi, yang dinilai adalah profil P5-nya, bukan produknya lagi. Paham maksud Ibu? Artinya, pertanyaan yang kalian berikan saat refleksi di akhir setiap pertemuan itu adalah merefleksi atau menilai kemunculan dari proyeknya, prosesnya tadi. Apakah ada yang bisa bergotong royong tadi? Ada yang berantem nggak? Apakah ada toleransi? Kalau ada di modul kalian yang kalian nilai adalah toleransi. Tapi bisa nggak bertanya karena apakah kalian toleransi tadi? Apakah seperti itu pertanyaannya? Nggak. Terus gimana? Ada nggak yang ribut dengan temannya tadi? Si ini berantem dengan ini. Artinya belum terjadi toleransi. Mestinya kita seperti apa ke depan? Harusnya kita saling kerjasama, menghargai teman, bukan ngajak teman berantem. Nah, itu pertanyaannya. Tapi kalau modul biasa kan kalian nanya, ini huruf apa? Kalau mikro teaching K13 kan gitu. Tadi udah benar belum yang dibuat? Itu kan lebih ke produk. Tapi kalau P5 itu lebih kepada prosesnya. Proses yang berjalan tadi seperti apa? Ada nggak muncul kerjasama tadi? Dalam hal apa kalian kerjasama tadi? Gimana rasanya bekerja sama? Itu yang harus kalian munculkan pertanyaan saat melakukan refleksi akhir pembelajaran. Itu di setiap pertemuan tuh. Kalau pertemuan 1-2, karena ini lebih kepada permulaan, membangkitkan ide gagasan, mungkin lebih ke capaian pembelajaran yang muncul bisa kalian nilai. Ya kan? Bisa membaca kata barang bekas, itu bisa dilakukan di permulaan. Jadi CP-CP yang muncul itu biasanya munculnya di permulaan. Karena di modul kan ada CP yang kalian harapkan muncul. Nah, setelah itu, di tahap pengembangan, refleksi, yang lebih ditekankan adalah asesmen atau refleksi tentang kemunculan P5-nya atau P5 PPRA-nya. Bisa dipahami, teman-teman? Terbayang nggak melaksanakan nanti? Terbayang tidak? Bisa dibayangkan nggak kondisinya seperti apa? Biasanya nanti kalau sudah praktek baru nampak nih, ini yang lupa, ini yang lupa. Ya. Jadi intinya biasanya kalau di modul kita ada muncul CP-CP itu di project P5 itu biasanya munculnya adalah untuk asesmen refleksi di 2 kali pertemuan atau di tahap permulaan. Kalau tahap pengembangan dan tahap penyimpulan itu biasanya yang direfleksi, yang di asesmen di akhir pertemuan setelah kan kalian sudah menutup pembelajaran. Kan ada penutupan tuh, refleksi kan? Nah, di situ atau evaluasi akhir pembelajaran, disitulah dicek kemunculan P5 dan P5 PPRA-nya. Bisa dipahami? Bisa dipahami nggak? Ada yang mau ditanyakan tentang bagaimana mengembangkan topik P5 PPRA tadi untuk 5 orang atau 6 orang? Oh ya Bu, kami cuma 4 orang misalnya. Gimana kami membaginya? Berarti permulaan 1 kali pertemuan, tahap pengembangan dilakukan oleh 2 orang, tahap penyimpulan 1 orang. Seperti itulah kalian memanagenya.
Bu, kalau kami 5 orang gimana, Bu? Berarti pertemuan untuk permulaan boleh 1 atau 2 orang, di tahap pengembangan 2 orang atau 3 orang, di tahap penyempurnaan 1 orang. Bisa jadi 5 itu 1 di permulaan, 3 pertemuan untuk pengembangan, 1 pertemuan untuk penyimpulan. Artinya ada 5 pertemuan dalam 1 modul. Bu, kami 4 orang, berarti ada 4 pertemuan dalam 1 modul. Bisa dipahami nggak? Bisa dipahami? Bisa, Bu. Bisa, Hmm, Bu. Berarti mudah-mudahan itu bisa dipahami 5 ya. hari, Bu ya? Hmm? Berarti itu Ya, untuk jadi 1 minggu, Bu kan? iya, 1 modul 1 minggu. Makanya teman-teman untuk latihan satu modul untuk satu kelompok bisa jadi 4 orang, bisa jadi 5 orang, bisa jadi 6 orang tergantung pembagian di kelas masing-masing nanti. Artinya di sini memang dibutuhkan kerjasama kelompok, komunikasi kelompok. Kalau kelompoknya bagus, nilainya bagus. Kalau komunikasinya bagus, nilainya bagus karena akan tuntas pemilihan modulnya. Kalian kan harus musyawarahkan juga topik yang kalian harus kerjakan apa, yang kalian pilih apa, terus apa yang akan skenario itu berkelompok kalian pikirkan. Ya. Nah, makanya harus dibangun kemampuan sosial emosional yang bagus. Karena memang dari mikro ini sampai kalian skripsi, kalian butuh teman. Waktu penelitian pun kalian nggak sanggup sendiri. Harus ada satu teman mendokumentasikan, satu teman membantu mengobservasi, kalian melakukan kegiatannya. Artinya minimal untuk skripsi saja kita butuh 3 teman. Makanya, dari awal sampai kalian berakhir itu, dosen sering mengelompokkan kalian kan untuk membangun sosial emosional kalian. Biar nanti di akhir itu kalian memang macam saudara yang saling membantu satu sama lainnya. Ya, bersaingnya itu secara sehat. Tapi kalau kita bisa, teman kita bisa, mana lebih mudah kita menyelesaikan sebuah masalah. Daripada kita bisa sendiri, teman kita nggak bisa-bisa. Yang capek kita sendiri mikir kan? Artinya kita harus berbagi pengetahuan. Apa yang kita tahu, kasih tahu teman. Artinya ketika kita lupa, ada yang mengingatkan. Kan kemarin dirimu yang kasih tahu. Seperti ini, oh iya, ada yang mengingatkan. Tapi kalau kita sendiri tahu, habis itu kita lupa, kemana mau bertanya? Makanya dalam agama kita jangan berusahalah untuk memberi manfaat ke orang lain. Nanti manfaat itu akan balik ke kita sendiri. Seperti kita lupa tadi, oh, ada orang lain yang mengingatkan. Karena kita sudah pernah kasih. Nah, itu dia ya. Jadi, memang kalian mulai hari ini harus membangun komunikasi kerjasama yang bagus sesama kalian. Karena biasanya satu letting itu rame-rame nanti penelitian. Harus ada jadwal nih. Penelitian saya segini nih. Nanti kerja saya bantu kamu, kamu bantu saya. Itu harus dibuat perjanjiannya dari sekarang. Harus dilakukan pendekatan secara sosial emosional dari sekarang. Begitu juga untuk PPL. Carilah sekolah dengan kalian itu nanti kelompok PPL mungkin kalian sendiri yang menentukan kalau kalian sendiri kan bisa pilih teman. Tapi kalau nggak kalian kan kalian juga harus belajar menerima semua kondisi teman-teman kalian. Yang perlu kalian ingat adalah tidak ada orang yang sesuai dengan harapan kita. Tapi gimana kita bisa nyaman dengan orang adalah kita bisa menerima kondisi orang itu apa adanya. Bukan ada apanya. Artinya, ke depan kalian harus bisa menerima orang itu apa adanya. Bukan karena ada apanya. Kalau nggak dapat teman kita. Ya, karena ke depan kalian butuh banyak teman untuk penyelesaian tugas akhir kalian. Jangankan tidak hanya tugas akhir, informasi-informasi ke depan, kapan TOEFL-nya kapan dibuka, komputernya gimana caranya, kapan komprenya, dengan siapa komprenya, itu kan butuh informasi, butuh teman. Artinya ke depan kalian memang benar-benar harus menjaga kebersamaan kalian di dalam letting kalian. Jangan sampai nanti ada 1-2 orang letting kalian yang tertinggal. Ya. Nah, itu perlu diperhatikan. Begitu juga dengan micro teaching ini. Untuk membuat modul itu nggak bisa sendiri diandalin. Yang sendiri jangan percaya diri juga sendiri bisa mengerjakan modul. Harus kerja sama. Ya.
Karena skenario 4 orang akan lebih bagus daripada skenario satu orang. Artinya harus saling memberikan masukan. Kembali ke sini, ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan teman-teman tentang modul dan tahapan modul? Kalau tidak ada, kita lanjut lagi, karena banyak kali slide-nya. Nah, keterampilan mengajar, ini bisa kalian baca. Ada keterampilan bertanya, ini yang pertama, yang mesti ada di kalian. Kelas kalian akan hidup kalau kalian banyak bertanya. Kalau kalian banyak menjelaskan, yang ada kelas kalian adem ayem aja. Ya. Terus keterampilan memberikan penguatan. Penguatan itu bisa dengan apa? Dengan gerakan. Secara lisan, ya benar anakku, ya betul gitu kan. Nah, pisau itu benar tajam, itu penguatan. Kalau dengan verbal, diungkapkan dengan kata-kata pujian. Hebat, benar gitu kan. Penghargaan, persetujuan, dan juga bisa dengan non-verbal. Non-verbal apa? Mungkin dengan acungan tangan. Good gitu kan. Terus, bisa saja dengan mimik. Atau gerakan badan. Terus juga dengan sentuhan, kontak mata, atau penguatan yang menyenangkan. Ya, tepuk tangan untuk si A gitu kan. Nah, itu dia untuk memberikan penguatan. Terus keterampilan mengadakan variasi. Variasi ini dalam penggunaan media, dalam gaya belajar. Gaya belajar itu kan bisa beda-beda nanti kalian. Ada yang beberapa kali diselipin dengan kata yang dinyanyikan misalnya. Atau variasi medianya. Tidak hanya pakai YouTube, tapi nanti ada media dari bahan alam dan lain-lainnya tergantung topik masing-masing. Terus variasi pola interaksi. Bisa jadi secara verbal, bisa jadi non-verbal dia berkomunikasi. Ya. Terus keterampilan menjelaskan. Kapan kalian akan terlihat mampu menjelaskan? Nah, keterampilan menjelaskan ini akan muncul dengan sendirinya ketika kalian banyak membuka diri untuk memberikan pertanyaan ke anak. Artinya, ketika kita sering bertanya, artinya kita tahu topik-topik atau inti-inti yang akan kita jelaskan. Ini apa, Nak? Ini bagaimana, Nak? Gitu kan? Artinya, kalian menguasai, punya kemampuan menjelaskan tadi. Ya. Jadi, salah satu indikator kalian mampu dalam menjelaskan itu bukan berceramah di depan kelas itu, tapi bisa memanfaatkan secara efektif media yang kalian gunakan. Nah, efektifnya menggunakan media itu yaitu dengan banyaknya bertanya tentang media tadi. Nah, ketika ada pertanyaan, kalian jangan jawab langsung, "Bu, saya kan pintar." Bukan. Nilai yang bagus itu adalah ketika pertanyaan itu kalian lempar lagi ke anak, baru kalian berikan jawaban yang benar. Ya, bukan langsung dijawab. Nah, itu dia kalau dalam keterampilan menjelaskan tadi. Terus juga mengelola kelas, membimbing kelompok kecil, dan keterampilan mengajar dalam kelompok kecil. Nanti kan kalian akan ada pembagian kelompok pada kegiatan-kegiatan di kelas kalian. Ya, itu juga dilihat. Ini yang inti-inti dilihat, tapi di instrumen akan dikembangkan lebih banyak lagi. Ini boleh kalian baca sendiri nanti, bahwa dalam kurikulum Merdeka itu ada hal-hal yang perlu dimiliki guru, motivasi intrinsik. Artinya, kita tidak akan bisa memotivasi orang lain ketika kita tidak punya motivasi untuk itu. Ya. Nah, di sini, kalau motivasi intrinsik itu yaitu kegiatan bermain datang dari keinginan anak. Gimana Anda bisa memancing anak untuk mau ikut kegiatan? Dan ini perlu kalian ingat juga ya, kalian sebagai peserta didiknya, jangan baik kali ini maksud Ibu jangan macam kalian kuliah, mau bantu teman jadi semuanya kalian tahu. Di dalam kelas itu sudah ada yang berperan, ada yang tahu, ada yang tidak tahu, ada yang kadang mut-mutan, ada yang super aktif, ada yang sangat pendiam. Nah, kalau banyak gaya kalian sebagai peserta, disitulah muncul maksimalnya keterampilan mengajar teman kalian. Tapi kalian manut aja apa yang dilakukan, iya Bu, duduk sini baik Bu, gitu kan.
Nah, pergi duduk. 4 orang, iya Bu. Nah, yang 4 orang tuh isi 3 orang dulu. Gimana komentar gurunya? Nah, mestinya seperti itu. Semakin kalian bikin teman kalian susah, semakin bagus kemampuan teman kalian. Semakin kalian mudahkan teman kalian, maka nggak akan muncul keterampilan mengajarnya, maka nilainya terbatas. Ketika kalian buat teman kalian agak kesulitan, disitulah sebenarnya keterampilan mengajarnya banyak muncul. Jadi seharusnya yang tampil ketika agak kesulitan oleh cara teman-temannya, gaya teman-temannya, sebenarnya kalian harus berterima kasih ke mereka. Membuat kondisi seperti anak sebenarnya. Yang manut-manut itu merugikan kalian. Jadi konsep berpikir di micro teaching itu seperti itu. Semakin sulit kita dibuat teman-teman kita dalam kegiatan mengajar, bukan dalam membuat modul atau kita dibiar membuat modul sendiri, bukan itu maksudnya ya. Tapi ketika kegiatan micro teaching-nya, itu sebenarnya memancing banyak keterampilan yang muncul dari dalam diri si calon guru. Ya, jadi kalian harus bersyukur sebenarnya kalau teman-teman kalian agak jahil-jahil sedikit ketika kalian menjadi guru. Ya, oke teman-teman, ada pertanyaan lagi? Sebelum kita masuk ke teknisnya, bagaimana apa yang perlu kalian persiapkan untuk mikro? Bagaimana pelaksanaan mikro? Dan bagaimana evaluasi mikro? Sampai di sini ada yang mau ditanyakan nggak? Nah, sekarang coba kalian lihat ke layar. Ibu nggak mau bacain lagi. Kalian baca persiapan mikro itu apa yang akan kalian tanyakan? Ada nggak? Atau sudah bisa dipahami? Kalau nggak, ibu suruh baca, kalian nggak lihat ke layar kayaknya. Dengar suara ibu aja. Coba baca dari pengetahuan sikap. Dari sini ada yang mau dipertanyakan, kalau nggak lewat terus. Karena kita akan lihat modul ajar. Ada yang mau dipertanyakan untuk persiapan mikro? Enggak, Bu. Nggak, lewat ya. Udah selesai baca semua? Oh nggak, nanti baca ulang sendiri ya. Oke, persiapan mikro itu lumayan ya. Nah, untuk slide selanjutnya, persiapan mikro, silakan dibaca sendiri. Lihat ke layar laptop kalian, HP kalian, baca. Kira-kira mana yang nggak paham, ditanyakan. Hmm. Paham? Bisa dipahami? Sebenarnya udah Ibu jelaskan dari awal tadi kan? Udah ada beberapa yang dijelaskan secara tidak langsung. Gimana? Ada yang mau ditanyakan? Oh ya, dalam drive itu kayaknya belum ada lembar penilaian Ibu masukkan. Ada yang mau ditanyakan teman-teman? Kalau tidak, lanjut lagi. Kita nggak lama-lama, ini kan teori aja nih. Nanti ketemunya permasalahannya di praktek. Kalau udah praktek baru tahu nyatanya mikro itu seperti apa nanti. Oke teman-teman, udah selesai bacanya? Beralih kita ke slide selanjutnya. Ya, Iya, Bu. Iya, Bu. lanjut. Pelaksanaan mikro. Pembagian waktu durasi 20 sampai 25 menit. Ini dah minta ampun dosa nih kalau sampai kalian 25 menit. Harus sadar-sadar diri tuh. Cek jamnya berapa menit. Kalau udah ada 25 menit, satu kelas itu udah siap-siap untuk telat pulang tuh.
Kalaupun dia beradu dengan kelas lain, nanti mau masuk kelas lain itu siap-siap untuk diusir ya. Kalau kalian biasa lalai-lalai sampai 25 menit. Jadi artinya harus dimaksimalkan 20 menit untuk setiap tampil. Nah, pakaian udah, kehadiran sudah, pembukaan minimal harus ada salam dan perkenalan. Hari ini, Assalamualaikum anak-anak Bunda. Hari ini dengan Bunda Maulida. Hari ini dengan Bunda Putri. Hari ini dengan Bunda Yeni. Biar Ibu tahu juga. Kadang-kadang Ibu kan lupa juga nama kalian. Ya, kadang kalian nggak buat pula di modul siapa yang jadi guru. Artinya nanti jangan tukar-tukar nilai kalian. Bentar ya, baterai Ibu habis bentar. Itu untuk pelaksanaan ya. Terus penggunaan media dan metode efektif dan variatif. Metode kan nggak mesti bercerita aja, nggak presentasi saja. Bisa nanti diselipin dengan nyanyi misalnya, atau memperkenalkan sesuatu dengan nyanyi. Kalau media minimal itu kalian punya infokus, punya PPT atau punya video untuk memperkuat konsep atau tema yang akan kalian sampaikan kepada anak. Interaksi dengan siswa aktif, jangan ibunya banyak berpikir, ya. Artinya, makanya kalian itu perlu latihan sebelum kalian tampil. Latihanlah di kaca di kamar kos masing-masing, ya. Gimana sih membukanya? Gimana awalnya untuk nyanyi, untuk baca doa gimana ya? Nyanyi apa yang mau saya pilih ya? Nah, itu dia. Jadi pelaksanaan itu harus sesuai dengan skenario pada modul ajar. Jangan lain di modul ajar, lain yang dikerjakan. Kegiatan di modul ajarnya adalah menyusun huruf. Ketika dilakukan di kegiatan, nggak ada menyusun huruf, tapi yang lain lagi. Nah, itu harus baca sendiri modul. Jangan sampai ibu duluan baca modul, tahu isi modulnya, kalian nggak tahu, tapi kalian bisa tampil. Kan lucu juga, ya. Artinya coba disesuaikan dengan modul. Apa yang ditulis di modul itu yang kalian kerjakan. Terus penilaian dari evaluasi. Untuk pelaksanaan ada nggak yang mau dipertanyakan? Tidak, Bu. Oke, lanjut lagi. Nah, kalian dinyatakan lulus mata kuliah mikro ini minimal nilai kalian adalah B. Ya. Dari mana nilai itu akan kalian dapat? Itu mulai dari penilaian modul, dari penilaian tampil oleh teman sejawat dan dosen, terus juga bagaimana kalian melakukan perbaikan atas masukan-masukan, sampai nanti ke perbaikan menurut tampil kalian masing-masing. Jadi setiap tampil itu kan akan dinilai. Terus gimana mendapatkan B itu? Ini dia. Kalau di sistem kita, itu ada namanya percakum, persakum, labkum, dan uap. Perencanaan, ya, perencanaan praktikum, pelaksanaan praktikum, laporan praktikum, dan uap. Nah, dari mana kita ambil nilai percakum? Nilai percakum kita rencanakan ngambil dari perencanaan praktikum, yaitu nilai modul ajar 1 dan modul ajar 2 dibagi 2. Ya, pelaksanaan pelsakum, pelaksanaan praktikum, nilai latihan 1, latihan 2 dibagi 2. Labkum, laporan praktikum, kita ambil dari modul yang ketiga, yaitu modul P5 PPRA yang digunakan saat final. Itu poinnya 15%. UAP, ujian akhir praktikum, yaitu nilai tampil kalian. Jadi tampil terakhir itu sangat menentukan. Kan udah latihan 2 kali nih. 45% itu diambil nanti dari latihan akhir kalian. Ya. Nah, ini penilaian. Yang akan kita ambil dari mana nilainya kalian udah tahu. Nanti dosen kalian akan kasih tahu nilai modul 1 kalian berapa, modul 2 kalian berapa. Nanti kalian ambil 15% dari situ poinnya. Sama dengan penilaian mata kuliah, ya kan? Pakai persentase. Rata-rata kan dulu nilai 1, nilai 2 ditambah dibagi 2 baru
kali 15%. Segitulah poin yang kalian dapat dari Persyakum kalian. Nanti lihat lagi nilai latihan 1 berapa, nilai latihan 2 berapa, dibagi 2, baru diambil poinnya 25% dari nilai rata-rata ini. Baru kalian mendapatkan nih nilai Persyakum kalian. Bisa dipahami? Dari mana Bisa, dapat Bu. nilainya? Bisa, Bu. Nah, ini dia. Kalau C itu 71. Artinya minimal nilai latihan kalian sampai final kalian paling rendah itu poinnya 72. Kalau sudah ada 71 satu kali, itu harus tingkatkan di latihan 2. Misalnya latihan 1 71. Latihan 2 minimal harus 73. Biar rata-ratanya tetap 72. Ya, kalau nilai latihan 170 artinya ini harus 73. 70 harus 74. Nanti ketika dibagi 2, nilai latihan 2-nya minimal harus 74 biar tetap 72. Karena nilai paling rendah untuk bisa lulus mikro itu adalah 72. Paham? Paham, Bu. Paham, Bu. Nah, ini untuk penilaian mikronya. Nah, ini kata-kata istimewa untuk kalian. Jika kamu ingin jadi yang terbaik, maka kamu harus menyingkirkan harga dirimu dulu, serta jadilah seorang murid di awal permainan. Bisa saja murid dari ibu, bisa saja murid dari teman kalian yang lebih tahu dari kalian, kalian bertanya ke mereka. Artinya, jangan gengsi-gengsi untuk bertanya kalau masalah untuk belajar. Ya kan? Kalau murid itu kan banyak bertanya dia. Oke? Terus, ketika orang lain meragukanmu, yang harus kamu lakukan adalah percaya pada diri sendiri dan buktikan kemampuanmu. Orang lain nggak percaya ke kita nggak percaya ke kita, mabuklah kita, nggak ada yang percaya lagi. Kita aja nggak percaya kemampuan kita. Artinya, ketika orang lain tidak percaya kemampuan kita harus percaya bahwa kita mampu. Ya, harus memotivasi diri sendiri kalian. Jika kita tidak ingin belajar, maka tak seorang pun akan menolong kita. Sebaliknya, jika kita memutuskan untuk belajar, maka tidak ada seorang pun yang akan bisa menghentikan kita. Kalian yang malas, ibu udah merepet-repet macam ini, nggak berhasil juga. Kaliannya yang nggak niat belajar. Tapi kalau kalian sudah niat belajar, ibu nggak kasih materi pun kalian bisa. Bisanya apa? Searching di internet. Ini hidup nggak mesti ada guru fisik lagi sekarang. Artinya ketika kalian sudah memutuskan untuk belajar, nggak ada orang lain yang bisa menghentikan. Nah, sekarang, apa yang harus kalian lakukan? Setelah ini apa yang harus kalian lakukan? Apa? Harus ibu tunjukin pula apa yang harus kalian lakukan. Apa yang harus kalian lakukan? Setelah kegiatan kita ini apa yang harus kalian lakukan? Apa yang harus dilakukan? Kalau nggak kalian jawab, ibu nggak tutup-tutup nih slide-nya. Apa yang harus kalian lakukan setelah ini? Kalau nggak jawab, nggak ibu tutup slide ini nih. Latihan, Bu. Latihan. Artinya, kalian harus memutuskan untuk belajar agar tidak seorang pun mampu menghentikan kalian. Artinya harus perbaharui niat. Mulai hari ini saya serius dulu belajar, tinggalin dulu hal-hal yang kurang serius untuk masa depan saya. Tahu kan maksud ibu? Tahu maksud ibu? Tahu tidak? Ini udah teriak ibu nih. Apa maksud ibu? Jangan lalai, Apa Bu. maksud ibu? Jangan lalai. Jangan lalai. Yang lain? Lebih semangat lagi dalam belajar, Bu. Mulailah dengan
memperbaharui atau mengupdate niat kalian. Niatkan bahwa serius untuk ikut mikro, serius menyelesaikan studi kalian. Artinya yang hal-hal yang kurang serius, yang belum penting, itu boleh dipinggirkan dulu atau ditaruh di samping dulu. Artinya tidak mengganggu pemandangan, konsentrasi kita, dan tidak mengganggu pandangan kita. Paham maksud Ibu? Paham, Bu. Kan ditaruh di samping dulu. Ya kalau kalian mau buang pun terserah kalian, tapi taruh dulu di samping, jangan ditaruh di depan sehingga menutupi semuanya. Mau mikro tertutup juga pikiran ke situ. Ya kan? Jangan di depan ditaruh. Jauhi dulu dari kita, atur jarak dulu. Karena kalian punya tanggung jawab yang luar biasa ke depan. Mikro teaching, PPL, PPKPM itu sambil PPL, itu nggak ada main-mainnya lagi tuh. Harus sehat fisik, akal sehat juga harus disediakan waktu kalian PPKPM. Kenapa? Pagi di sekolah, siang kalian KKN. Artinya memang harus dari mikro ini kalian persiapkan diri kalian, mental kalian, dan membiasakan diri untuk menjaga jarak dengan hal-hal yang belum penting untuk kebutuhan studi kalian. Ya, artinya manajemen waktu perlu dilakukan dengan maksimal sehingga kalian bisa fokus ke penyelesaian pendidikan kalian. Oke, ada yang mau ditanyakan sebelum kita lihat contoh modul? Ada? Ada tidak? Ini nggak terasa sampai jam 11 kita nih. Ada tidak? Tidak Tidak, ada, Bu. lanjut lagi. Ini nanti contoh-contoh bisa kalian ini kan. Contoh pembelajaran, terus ada juga yang P5 PPRA. Ya. Ini kita akhiri. Sekarang kita lihat contoh modul. Oke, kita lihat contoh modul. Di link yang Ibu berikan tadi, itu sudah ada contoh dari modul intrakurikuler tentang modul makanan, project tentang makanan dan minuman, sebuah tanamanku, modul ajar untuk yang lengkap itu terakhir yang ini. Ini lengkap nih modulnya. Nanti kalian bisa lihat sendiri ya. Kalian bisa download sebenarnya dan tinggal memodifikasi. Mana yang identitas modul? Ini dia yang identitas modul. Bisa terlihat nggak? Mana zoomnya nih? Nih ya. Ini yang identitas modul. Penulis, asal sekolah, jenjang, model pembelajaran, terus semesternya, alokasi waktu, subtopik, topik, dan subtopik. Ini untuk modul tampil individu, di mana nanti ada CP, ada IKTP, ada observasi. Nah, di sini adalah topik pembelajarannya itu identitas diri anak mampu menyebutkan. Ya, ini turunan dari CP-nya. Anak mampu menyebutkan nama lengkap, nama orang tua, dan alamat rumah. Nah, asesmen awal dari ini yang teramati itu apa sama dia? Nah, ini juga harus ada asesmen awal di modul kalian.
Nah, ini skenario kalian aja. Saat Ani ditanya, Ani dapat menyebutkan nama lengkap Ani Putri dan nama orang tuanya Ayah Budi, Ibu Siti. Namun masih kesulitan menemukan alamat rumah secara lengkap. Terus TP-nya apa? Anak mampu mengenali. Ini ada TP sesuai dengan jati diri. Ini sub elemen jati dirinya. Ini baru TP tentang jati dirinya. Ini elemen jati diri lagi dia ambil. Ya. Nah, kalian kalau Bu boleh satu elemen aja diambil atau boleh beberapa elemen? Boleh. Nah, minimal itu kalau bisa ada beberapa elemen kalian ambil. Tapi tergantung kemampuan masing-masing juga ya. Nah, ini nggak mesti kalian buat seperti ini. Kalian boleh memodifikasi. Bu, kami pakai bulat-bulat ini gimana, Bu? Boleh juga untuk latihan awal. Ya, latihan awal kalian boleh ambil bulat-bulat. Yang penting kalian mampu menjalankan modul. Nah, ini yang pertanyaan pemantik tadi. Ya, contoh-contoh pertanyaan pemantik itu harus ada di dalam modul kalian. Ya, siapakah gitu? Apa yang kamu lihat dari cerita atau video? Apa atau siapa tokoh utamanya dan lain-lain kalau kalian menggunakan sebuah video. Ya. Nah, itu dia. Terus kegiatan inti. Ini kegiatan satu. Dia ada beberapa satu hari itu boleh ada 3 kegiatan. Nih harinya. Di sampingnya hari pertama. Hari kedua, ini hari pertama, kegiatannya ada 3. Hari kedua, kegiatannya ada 3. Hari ketiga. Jadi modul itu boleh, Bu, kami gimana kalau untuk individu modul kami sama. Saya mengerjakan hari pertama, karena biasanya kalau modul intrakurikuler biasa itu dia tidak bentuk project. Dan kegiatannya bisa beda-beda antara hari 1, 2, 3, atau berlanjut. Itu terserah kalian. Kalian kalau sanggup kalian melakukan, Bu, kami satu modul itu kami berdua makainya, Bu. Yang di-download itu boleh, boleh. Karena ini tahap latihan 1 ya. Latihan 1 modul, Bu, satu modul kami berempat, Bu. Saya pertemuan 1, si B pertemuan 2, si C pertemuan 3, si D pertemuan 4. Boleh, Bu? Boleh. Ya. Yang Ibu lihat kan keterampilan kalian mengajar. Dan apakah sesuai skenario yang kalian lakukan di kelas dengan modul yang kalian ambil. Paham? Bisa dipahami? Untuk latihan 1, itu modul boleh bulat-bulat kalian ambil dari internet. Yang penting ada unsur-unsur modulnya seperti identitas, terus kegiatan pembukanya seperti apa, persiapan pertanyaan pemantiknya, terus kegiatan awal, inti, dan penutupnya, terus kegiatan ada asesmennya juga. Ya, ada penutup, ada medianya, ada asesmen. Terus refleksi. Bisa dipahami? Ini untuk latihan 1. Artinya minggu depan itu sudah ada, kalau di kelas Ibu sudah ada yang tampil minggu depan. Karena kita kan sudah offline lagi minggu depan ya. Artinya minggu depan itu tampilnya itu sudah punya modul untuk diri masing-masing. Bisa boleh satu modul itu 4 orang kegiatannya beda-beda. Karena dia adalah modul kegiatan pembelajaran untuk 1 minggu. Dan kalian disarankan menggunakan modul untuk anak kelas B. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Bisa, Atau ada yang Bu. bingung? Itu untuk modul biasa. Terus bagaimana dengan modul project, Bu? Nah, ini kalian bisa modifikasi nanti modulnya, ya. Nah, untuk project yang Ibu bilang tadi, ini adalah yang ingin Ibu jelaskan itu adalah di sini. Ini kalian harus punya peta konsepnya, terus yang ininya. Nih, tahapan projectnya. Hari itu kalian harus buat inti-intinya dulu. Permulaan 2 kali pertemuan. Ya, seperti yang di slide kita, bukan 3 kali, tapi 2 kali dibuat. Terus pengembangan itu 3 kali, penyimpulan 1 kali. Ya, ini sebagai pelengkap saja pelibatan orang tuanya.
Terus baru dibuat dalam rencana pembelajaran untuk hari pertama apa kegiatannya. Ini ada kegiatan pagi pembuka, kegiatan inti, dan penutup hari kedua. Jadi dalam satu modul itu udah ada hari-harinya. Nah, ini format paling sederhananya, ya. Hari kedua artinya masih pemulaan. Nah, tujuan hari kedua apa? Hari ketiga juga. Jadi satu hari itu hanya memunculkan satu tujuan saja. Ya, satu hari satu tujuan. Satu hari artinya satu dari, makanya P5-nya itu 3. Untuk 3 hari itu satu hari mungkin dimunculkan satu. Bu, boleh nggak muncul 3? Boleh. Tapi fokusnya mungkin ke satu gitu. Dan tanpa disadari akan muncul 2 dan 3. Itu nggak masalah. Jangan kalian batasi juga. Satu ya satu. Nggak boleh muncul 2 atau 3. Nggak. Tapi difokuskan mungkin hari ini lebih ke gotong royongnya. Gimana dia gotong royong? Menyiapkan bahan, habis itu idenya secara bersama apa, memilih ide bersama-sama gitu. Gotong royong dalam beride, gotong royong dalam menyiapkan bahan gitu kan. Nah, besoknya lebih fokus ke kerjasama. Kerjasamanya dalam hal apa? Bisa dia bagi tugas kerjasama. Si A ini menggunting, si ini menempel, yang ini merapikan gitu, yang ini mewarnai gitu. Warnai dulu nanti ditempel. Nah, itu kan bentuk kerjasama. Toleransi misalnya hari selanjutnya adalah toleransi. Mempresentasikan media yang sudah mereka buat itu. Habis itu yang lain nggak ada nggak yang mencemoohkan atau tidak. Nah, itu dia seperti itu. Ya. Itu maksudnya fokus pada satu tujuan pembelajaran tadi. Bisa dipahami nggak? Jadi nggak berat beban kalian satu hari itu hanya satu tujuan. Artinya di dalam modul ajar kalian harus ada, kalau 6 hari ada 6 tujuan pembelajaran. Nih, kalau 6 hari artinya ada 6 tujuan pembelajarannya. Ada profil Pancasilanya 3, PPRA-nya boleh 2 atau 3. Ya. Nah, ini tergantung kalian nanti mau masukkan mana. Bu, kayaknya ini masuk juga nanti. Kayaknya ini 3 kami dapat, ini 3, nggak masalah. Bu, ini cuma 2, ini 2, boleh Bu, boleh. Ini 1, ini 2, boleh juga. Karena ini udah masuk ke sini, Bu. Keteladanan itu, Bu, sudah masuk berakhlak mulia, Bu. Jadi kami ambil keteladanan aja, Bu. Boleh, asalkan nanti ada muncul nggak kegiatan yang memunculkan adanya sifat keteladanan tadi. Bisa dipahami? Artinya ini boleh kalian modifikasi. Jangan ngambil ini 3 di sini, kalian ambil 3 juga. Sanggupnya kami 2 di sini, Bu. 2 di sini, boleh. Sebenarnya minimal sekali itu sini 1, ini 2, atau di sini 2, ini 1. Ini udah selesai tuh. Nggak banyak dituntut untuk kalian, ya. Ada lagi yang mau dipertanyakan atau mungkin ada tambahan dari bunda-bunda kita yang lain tentang modul? Silahkan bunda-bunda. Aturan di kelas masing-masing mungkin akan berbeda dalam penggunaan modulnya. Mungkin di kelas Bunda Faiza harus buat, atau di kelas Bu Muna harus buat, atau disamakan saja. Latihan pertama ini boleh ambil dari internet, yang penting sanggup mengerjakan. Tanpa dimodifikasi, nggak sanggup mikir lagi, Bu. Nggak sanggup buat lagi, Bu. Kami download bulat-bulat dari internet, Bu. Tapi unsur-unsurnya lengkap, Bu. Boleh. Nah, mungkin ada pendapat dari bunda-bunda kita yang lain. Kami mohon masukannya, sarannya, atau juga kritikan-kritikan tentang penjelasan kita tadi. Mungkin ada yang perlu disempurnakan. Silakan bunda-bunda. Mungkin ada masukan dari Bunda Munawarah, Bunda Rani, Bunda Faiza, ada ya? Ya, kayaknya. Ya, kalau saya pikir Kak udah Gita. cukup Jadi jelas ya bisa tadi nggak? ya. Hmm. Kalau memang ada yang mau ditanyakan bisa langsung teman-teman tanyakan nih, mumpung Bu Lina masih di sini ya. Kalau menurut saya tadi sangat jelas sekali Bu Lina. Mungkin ada beberapa yang mau bertanya, silakan teman-teman. Karena mengingat minggu depan kita udah mulai langsung praktik ya.
Jadi barangkali ada yang mau ditanyakan. Berarti boleh anak-anak kita untuk latihan 1 itu mendownload full dari internet. Yang penting mereka sanggup untuk mengerjakan modul tersebut. Gimana teman-teman, sanggup nggak? Mau buat modul masing-masing apa modul berkelompok? Menyediakannya. Gimana? Jadi kalian kan nggak dituntut wajib membuat modul sekarang. Yang pertama untuk latihan 1, kalian tinggal searching modul, ya kan? Terus kalau dapat satu modul misalnya, saya dapat satu modul nih, mau berbagi kalian. Ada nggak yang mau pakai modul saya juga nih, gitu kan? Kayaknya lebih mudah nih modulnya. Boleh seperti itu. Nah, Bu, kami satu modul 2 nih, Bu. Tapi si A pertemuan 1, saya pertemuan 2, Bu. Boleh. Terus untuk minggu selanjutnya makanya dari awal minggu depan tuh kalian udah ini. Kalau perlu setelah ini kalian ngumpul terus topik kita apa ya? Terus bilang di grup itu biar nggak sama topiknya. Kami kelompoknya udah dibagi belum? Kalau nggak kalian nanti ini Belum, Bu. nah, komunikasi dengan ini kelompok dulu. Nah, udah tahu kelompoknya baru pilih topik dari sekarang. Selagi kalian masih agak santai kan masih searching modul nih. Yang harus kalian kerjakan segera itu adalah membagi kelompok. Kelompok tampil kalian harus kalian bagi juga siapa yang tampil pertama, kedua, ketiga itu dalam kelompok juga harus dibagi. Dan misalnya latihan 2 dia permulaan, jangan latihan saat final dia permulaan lagi. Mungkin dia di pengembangan. Ya, itu perlu dibagi di kelompok, nggak dosen lagi campur tangan kalian dalam kelompok. Urutan tampil siapa yang untuk hari pertama, kedua, ketiga itu urusan kalian di kelompok. Topik apa yang akan kalian ambil agar tidak sama dikasih tahu di grup mikro kalian. Kami kelompok 1 topiknya ini, kami kelompok 2 topiknya ini. Temanya ini dengan topik latihan 1 kami ini, latihan 2 kami ini. Latihan 2 kami ini, final kami ini. Jadi tidak sama lagi topiknya, tidak sama lagi temanya. Jadi harus banyak komunikasi. Ya. Mungkin Bunda Rani mungkin ada masukan? Oke, terima kasih Bu Lina. Gini ya, terutama yang untuk kelas saya, karena 2 kelas di situ kan jumlahnya yang satu tuh 12, tapi 12 itu ada satu yang sudah, kemarin ada 1 orang yang masuk ke kelas di unit pagi ya, si Zulfa ya. Karena di situ ada 9, tapi 1 orang tidak ada masuk di situ. Berarti nanti untuk yang kelas saya, dalam satu kelas itu, yang kelas pagi maupun kelas siang, nanti kita bagi menjadi 2. Kebijakannya adalah, jadi nanti karena ini proyeknya dalam satu proyek itu ada 6 kali pertemuan, ya, karena biasanya di 1 dan di terakhir itu, pertemuan ke-1 dengan ke-6 itu kan hanya bukan pengembangan ya. Yang pengembangan itu akan banyak makan waktu juga. Jadi nanti satu kelompok ada yang 4, ada yang 5 gitu ya. Silakan nanti di kelasnya dibagi ya. Ada yang 4, ada yang 5, silakan, atau yang di kelas yang siang mungkin satu kelompok hanya ada 4 gitu ya. Jadi 2 kelompok itu ada 4 orang. Silakan dibagi. Bagaimana caranya supaya 6 itu bisa terisi? Nah, supaya 6 itu bisa terisi, biasanya yang mendapat urutan minggu pertama atau hari pertama gitu ya dari 6 kali proyek pertemuan itu. Jadi yang dapat nomor urut 1 ya, kelompok 1 di nomor urut 1 untuk satu proyek akan memiliki double ya, double job desk-nya. Jadi dia akan 1 dengan ke 6 ya. Permulaan dengan penutup kan itu hanya yang dibahas. Jadi nanti silakan yang dapat urutan 1 dari kelompok 1 seperti itu. Ya, jadi nanti yang 1 dan 6 itu kita upayakan untuk 1 orang saja. Ya, 1 orang yang akan membahas itu. Yang 2, 3, 4, dan 5 itu adalah pengembangan. Ya, sudah masuk pengembangan, atau nanti boleh kita
bagi lebih simpel lagi atau mungkin 1-2 karena masih pembukaan, silakan itu untuk 1 orang, 3-4 Ya. 3-4 itu 1 orang 1 orang, 5-6 itu dijadikan 1 orang. Jadi orang. kita cukupkan dalam satu kelompoknya begitu, gitu ya. Itu untuk kelas saya. Mungkin nanti kelas Bu Muna, Bu Hijri dan Bu Faiza atau Bu Lina memiliki nasib yang sama, yang satu kelas ada 9 orang, 8 orang seperti saya di kelas saya, jadi bisa mengikuti itu saja, gitu ya. Supaya enggak, tapi syaratnya kalau itu diberlakukan, yang kita harus memberi sedikit ya, Bu Muna, Bu Lina, Bu Faiza, dan Bu Hijri, memberikan nilai plus sedikit lah ya. Untuk yang kebagian 1 orang itu 2 kali pertemuan hitungannya gitu ya. Supaya nggak ada, aku kan dapat 2 nih, kamu dapat 1. Nanti ada kecemburuan sosial di situ ya. Jadi diupayakan yang dapat 2, tidak perlu berkecil hati, lebih banyak belajar karena yang dapat 2 itu biasanya cuma pembukaan dan penutup aja. Tidak ada di pengembangannya. Jadi 1 dan terakhir itu, tapi nanti akan kita ganti-ganti ya, kita lokir juga nanti untuk yang ke depannya. Jadi dalam 1 minggu, terutama minggu depan, itu kan sudah mulai harus tampil 1 proyek untuk 2 kali pertemuan, gitu ya. Minggu depan itu minggu ke-3 atau 4 ya? 3. 3, Bu. Minggu ketiga, Bu Rani. Minggu ke-3 dan 4 itu 1 proyek. Kalau yang punya saya Bu Lina ya. 4 Ya. dan 5 itu 1 proyek, tapi berbeda ya. Temanya tadi sudah dibilang Bu Lina, tidak boleh sama. Kalau udah bahas masalah makanan, yang satu ya harus jangan makanan lagi ya. Kalau yang satu udah bahas terkait dengan tumbuhan dan lain sebagainya atau mencintai lingkungan atau apa, yang lain jangan sama, diharapkan begitu. Nah, nanti ada waktu untuk evaluasi. Nah, ini sudah dibagi sama Bu Lina. Nih ya. Ini contoh yang di kelas saya Bu Rani. Tapi sebenarnya 8 pun kalian untung sebenarnya. Kalau 8 itu kita kan ini udah 2 kali pertemuan kita kan. Ini hari ini kita dianggap pertemuan kedua lah. Persamaan persepsi kalau ada yang belum jumpa. Ini bagian dari pertemuan kedua. Nah, ke depan itu kan ada 4 kali untuk latihan 1, 4 kali pertemuan latihan 2, ya. Itu sudah 10 kali pertemuan. Terus 4 kali untuk pertemuan ke Final ya. ini Refleksi dan proyek final. final itu udah menjadi 15. Nanti sebelum final bisa punya kesempatan kalau nggak ada yang remedial, kita bisa refleksi dulu di sini, cerita-cerita apa kelemahan kita, baru kita ikut masuk ke final, ya. Terus yang 8 itu sebenarnya untung dia. Kenapa? Dan di bagusnya Bu Rani seperti tadi aja yang awal Bu Rani bilang, pembukaan itu 1 aja, permulaan itu 1 orang aja tanggung jawabnya, 2 orang pengembangan, 1 orang ini. Jadi dalam 2 minggu itu selesai 1 proyek. 1 proyek lagi kelompok kedua. Jadi 1 hari bisa tampil 2 orang. 2 orang itu kan bisa bagi waktu dia sampai setengah jam. Untung sebenarnya dia. Karena kan untuk permulaan 2 kali pertemuan dipadatkan jadi 1 kan butuh waktu lebih kan? Iya, Bu Lina. Artinya di sini nanti 2 orang di sini tampil. Di sini 2, di sini 2. Kok kayak ini? Nah, di sini 2 orang. Di sini 2 orang. Di sini 2. Kalau 8 enak kali itu sebenarnya. Cuman kerja kelompoknya aja agak ini sedikit. Maksudnya dan nggak banyak konflik juga kalian 8 orang. Jadi 1 proyek ini selesai dalam 2 minggu. 1 proyek kelompok lain lagi 2 minggu. Jadi pengembangannya di hari pertama itu ada 1 pengembangan dijelaskan. Minggu ke depan pengembangan lagi dengan penutup. Selanjutnya nanti Ya, permulaan dan pengembangan. Habis itu pengembangan dan penutup. Penyimpulan selesai. Enak Oke, juga gitu ya. kalau dia dalam ini. Tapi kalau 5 orang nanti bisa jadi 2 di sini atau 3 di sini, 2 di sini. Tergantung pembagian aja nanti lagi.
Oke, gitu ya. Jadi Ya. adik-adik sekalian, insya Allah sudah paham ya dibagi dengan Bu Lina. Dan nggak perlu khawatir, minggu depan itu sudah harus siap modulnya. Ya, silakan buat dalam bentuk ya yang nggak formal boleh juga ya. Kalau modul kan nanti output dari kegiatan micro teaching ini kami di sini sebagai dosen pengampu mengharapkan ada outputnya gitu ya. Nanti ada yang dicetak modulnya, yang cantik, yang bagus seperti buku gitu nantinya yang kami harapkan. Tapi kalau untuk masa latihan 1, latihan 2, itu enggak perlu kalian cetak bagus, cantik gitu ya. Cukup kalian siapkan apa-apa yang harus dipersiapkan saja seperti instrumen, lalu RPP, lalu modul yang memang belum lengkap karena dalam satu modul kan kita sudah harus ada yang namanya lembar asesmen atau refleksi gitu ya Bu Lina ya. Sementara lembar asesmen itu baru akan terlihat nampak bentuk-bentuk asesmennya itu difoto sebagai masuk ke dalam lampiran di modul. Nah, itu nanti di akhir boleh gitu ya. Jadi mungkin nanti di final baru bisa kalian cetak itu modul yang tentunya sudah mengalami baik itu revisi, penyempurnaan oleh dosen ya, begitu ya. Jadi yang kita cetak outputnya nanti adalah modul yang bentuknya sudah kita diskusikan oleh dosen-dosen pengampu ini kira-kira layak cetak atau enggak. Karena mungkin nanti dosen-dosen pengampu mungkin akan bisa menerbitkan itu gitu ya untuk jadi harta kekayaan prodi juga nantinya gitu ya. Itu ya, jadi nggak usah khawatir minggu depan sudah harus buat modul nih. Nggak begitu jadi ya. Jadi nggak perlu khawatir. Minggu ke depan silakan praktek. Yang jelas di dalam grup WhatsApp silakan disepakati untuk yang kelompok 1 kita hanya ada 2 kelompok dalam satu kelas. Silakan dibuat kelompok 1, kelompok 2. Kelompok 1 isinya bisa ada 4, bisa ada 5. Silakan disepakati dengan tim grupnya. Lalu langsung dibentuk apa tema yang mau diambil ya, yang mau di present, yang mau digunakan untuk mengajar mikro minggu depan. Mungkin itu saja Bu Lina dari saya, mungkin Bu Hijri, Bu Faiza ada masukan lain? Kalau kami sendiri nanti kami akan diskusi lagi dengan kelas. Kalau di sini udah aman Bu Lina, Bu Rani. karena karena nanti mungkin ada yang nggak dengar kan kita nggak tahu, tapi insya Allah aman. Ya. Kalau makasih Bu. Bunda Faizah mungkin ada masukan atau tambahan? Nggak ada, Bu Lina, sudah cukup, sudah memadai. Oke, teman-teman ada yang mau ditanyakan lagi? Kalau lembar penilaian udah bisa dilihat ya, ada beberapa poin di situ yang harus kalian siapkan, baik penilaian dari nanti bisa dijelaskan sama dosen-dosennya ya. Ini tentang penilaiannya. Penilaian. Kita ambil di sini aja. Nah, ini yang akan kalian print nanti ya, yang dalam bentuk PDF yang sudah dikirim biar tidak berubah posisinya. Kalau dikirim dalam bentuk Excel nanti bingung printnya ya. Nah, ini lembar penilaiannya. Berkemungkinan ini ada perbaikan karena ada yang Ibu lihat ada yang terpotong-potong di sini. Di Excel-nya nggak terpotong, ketika di PDF kan terpotong, nanti akan diperbaharui lagi di link yang Ibu bagi itu ya. Jadi, Dek, angkat deh, bawa ke sana deh. Ya, nah, untuk lembar penilaian instrumen modul ajar itu ada 67 poin, ya, yang terdiri dari 17 sumber 17 aspek yang dinilai. Nanti teman-teman bisa baca sendiri. Kalau ada pertanyaan nanti boleh didiskusikan di kelas masing-masing nanti ya. Bu Lina, Nanti akan untuk ya. yang penilaian modul itu sebaiknya dilakukan oleh dosen pengampu itu kalau sudah siap satu modul atau bagaimana nih? Penilaian Sebaiknya. modul ini
penilaian modul itu bagusnya karena ini identitas, hasil, sampai ke tujuan, kriteria, itu satu modul semua tuh, satu kelompok, satu modul. Tapi kalau untuk latihan satu, itu kan boleh modul masing-masing individu. Kan nggak mesti project mereka. Modul nggak project pun boleh mereka tampilkan untuk latihan satu. Itu gambaran kondisi awalnya tadi. Ya. Jadi modul untuk ini boleh download bulat-bulat. Artinya kalau latihan satu itu modul yang mereka pilih itu yang kita nilai. Artinya satu orang satu penilaian. Nah untuk latihan 2 dan 3 nanti baru modul kelompok. Bagaimana mudah-mudahan bisa seperti itu. Karena kan latihan pertama ini butuh cepat. Artinya mereka bisa menggunakan modul yang ada di internet aja, yang penting mereka sanggup. Artinya, kalau mereka berdua, artinya nilai modul mereka itu, kelengkapan modul yang mereka pilih itu sama nilai modulnya. Yang berbeda nanti nilai tampil mereka. Oke, berarti di latihan kedua sudah mulai kita lakukan penilaian ya Bunda ya. Kalau penilaian untuk latihan pertama kayaknya belum bisa kita berlakukan kalau untuk modulnya karena mungkin mereka masih comot sana comot sini ya Bun ya untuk latihan satu ya. Bisa kita lakukan dengan, artinya kita tahu mereka bisa memilih atau tidak modulnya. Artinya kan penilaian modul itu kan bisa kita berlakukan ke modul yang mereka pilih. Karena kan nilai nanti untuk nilai kita kan modul 1 tambah modul 2 nanti untuk percakumnya. Oke, baik Bunda. Artinya itu yang kita nilai itu adalah kemampuan mereka memilih modul untuk mereka tampilkan itu sudah sesuai dengan tuntutan modul yang akan kita nilai enggak gitu. Nah, baru nanti ke latihan 2 itu udah modul kelompok yang kita nilai. Artinya cuma 2 modul yang kita nilai. Yang latihan 3 juga 2 modul cuman yang kita nilai. Yang membedakan nilai mereka itu adalah nilai tampil. Kalau nilai modul mereka mungkin sama. Nah, kalau untuk latihan 1 mungkin ada beberapa modul yang kita nilai karena mungkin masing-masing mereka mengambil modul yang berbeda. Kalau mereka ngambil modul yang sama, artinya modul mereka sama, tapi nilai latihan mereka beda. Oke, bisa teman-teman pahami ya, teman-teman yang akan tampil. Jadi kalau kalian pakai untuk latihan satu itu, misalnya, Bu, kami satu modul ini 3 orang pakai, Bu. Nggak dapat lagi modul lain. Kayaknya modul ini sanggup kami bertiga nih, Bu. Dan pertemuan satu si A, pertemuan. Artinya, modul yang kalian pilih itulah yang akan dinilai sama dosen kalian. Ya. Artinya nilai modul kalian mungkin sama, tapi nilai latihan kalian nggak sama. Karena itu adalah kemampuan masing-masing menerjemahkan isi modul. Oke, teman-teman, ada lagi yang mau dipertanyakan? Jadi nanti kalau ada pembaharuan dari instrumen, simpan aja link tadi, nanti akan diupload di link itu ya. Jadi kalian nggak ini lagi, nggak nanya-nanya lagi di mana saya ambil semua instrumen itu. Itu sudah ada di link yang Ibu bagikan tadi di drive tadi. Oke, ada lagi yang mau dipertanyakan? Kalau tidak, mungkin kita cukupkan untuk hari ini. Gimana bunda-bunda bisa kita cukupkan? Bisa Ibu, kami bisa. Yang lain mungkin. Bisa Bu Lina? Oke, siapa yang screenshot layar untuk dokumentasi? Bu Lina, betul lah satu kali nampakkan semua kamera Wajahnya semua, tolong dinyalakan ya. semua wajahnya silakan Wajahnya semua silakan wajah dinampakkan ya. dimunculkan di kamera. Ini ada 3 slide kita nih. Oke. Ya, jadi kita per slide kita kirim ke grup mana ya? Oke, ini slide pertama. Mana nih orangnya? Tolong dinampakkan semua dulu ya. Kameranya diaktifkan Zulfa semua Thaibah belum buka. untuk dokumentasi. Bunda Hijriyati belum buka. Bunda Faiza Asmaul, slide 1 belum buka. Siva, Melisa, Zakia, Rizkiana, Mahda, Safriatul Husna, Nana, Resiatul Ulia. Silakan dinyalakan semua kameranya karena Bu Lina akan mengambil dokumentasi sebentar. Ini slide 1 ya. Slide 1, 1, 2. Bentar. 1, 2,
3. Teman-teman. Ini slide 1. Kita lanjut slide 2. Ayo bunda-bundanya, kenapa nggak nampak nih? Kita lanjut slide 2. 1, 2, 3. Asmaul, Rizkiana, Mahda, Nana, silakan diaktifkan kameranya satu lagi untuk di screenshot sama Bu Lina. Asmaul, Rizkiana, Mahda, dan Nana, silakan. Slide 3 lagi ya. Ini Mahda, Asnatur, Rizkiana Makfirah, Nana Fikayani. Mana orangnya? Kalau nggak nyalakan kamera nggak dianggap hadir nih. Oke, 1. Mahda, 1, 2. Hadir, Bu. 1, 2, 3. Oke teman-teman, selesai. Nanti biar bunda-bundanya yang kirim ke grup mikro masing-masing ya. Oke, untuk hari ini mungkin bisa kita cukupkan. Terima kasih atas kehadirannya di ruang Zoom hari ini. Mohon maaf atas semua kekurangan yang terjadi, karena semua kekurangan itu adalah kekurangan dari diri Ibu sendiri, sementara semua kelebihan yang kalian lihat pada diri Ibu bukanlah milik Ibu, hanya titipan sementara. Baik teman-teman, terima kasih atas kehadirannya. Sukses selalu untuk kita semua, dan Ibu akhiri dengan wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. wabarakatuh. Oke, kita tutup ya.